Waduh, sorry nih, review One Piece chapter lalu nggak sempat dibikin soalnya ada kegiatan yang nggak bisa dihindari. Dan kalau Mimin buatnya sekarang kan udah telat ya. Makanya di channel sebelah juga telat update-nya kemarin. Ya, semoga di chapter ke depan reviewnya nggak terlambat lagi. Jadi seperti yang kita tahu di chapter kemarin, kalau Shanks datang ke Wano tapi dia nggak masuk ke Wano, cuma ngeluarin aura intimidasi yang kuat aja lalu pergi. Kemungkinan Shanks berpikir kalau momentum sekarang ini belum tepat untuk berjumpa dengan Luffy, atau mungkin juga terkait masalah si Bartolomeo kepala ayam juga yang ada sedikit slack dengan Shanks dan dia bawa nama Luffy lagi. Ya kayak yang kita tahu kalau Barto si rambut ayam dikejar-kejar sama Shanks karena dia membakar bendera Shanks dan menjadikan kota kekuasaan Shanks menjadi kota kekuasaannya, dan bahkan dia bawa nama kru topi jerami lagi. Dan bicara tentang armada besar topi jerami, Mimin sangat yakin sekarang ini mereka semua pasti sedang bergerak menuju ke tempat Luffy berada. Mereka pasti langsung bergerak ketika kabar Luffy menjadi seorang Yonko mendunia diiringi dengan naiknya bounty Luffy. Nah, apa yang sedang dilakukan masing-masing dari armada besar topi jerami dan sejauh apa kira-kira perkembangan mereka? Kayak yang kita tahu dari cover story, awal mula masalah dari Bartolomeo adalah ketika Bartolomeo singgah di sebuah kota yang letak pastinya belum diketahui. Ia menghajar beberapa orang sehingga kota itu mengaku kalah. Namun Barto bertindak terlalu jauh. Di dalam kota besar itu terdapat sebuah desa dengan lambang Yonko Shanks, yang artinya desa itu dilindungi oleh bajak laut Shanks. Orang normal sih harusnya nggak berani menyentuh desa itu, tapi Bartolomeo yang memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri kalau panutannya Luffy akan menjadi raja bajak laut. Jadi kemungkinan dia berpikir untuk apa takut dengan Yonko, toh mereka adalah anggota calon raja bajak laut. Nah, jadi gimana ceritanya dengan armada besar topi jerami yang lainnya? Kalau menurut prediksi Mimin sih, pertemuan Shanks dan Luffy itu nggak sesimpel ketemu gitu aja nanti. Kemungkinan ketika pertemuan mereka nanti, Shanks akan ngelihat potensi dari perkembangan signifikan Luffy yang sebenarnya. Bukan hanya kekuatan individunya yang sekarang udah mendapatkan kekuatan dari Nika, tapi Shanks akan ngelihat potensi sebenarnya dari armada besar topi jerami yang mereka semua pasti akan berkumpul. Dimulai dari Hairudin yang sedang mengumpulkan para komandan bajak laut Elbaf generasi baru, yang di dalamnya ada juga si cantik Gerd dan beberapa komandan lainnya yang pasti akan membuat musuh ketar-ketir nantinya. Ada juga armada besar dari Yonta Maria yang memiliki anggota yang sangat-sangat banyak. Kini resmi menjadi bagian dari armada besar topi jerami, di mana diketahui oleh Orlombus yang pamit dari kerajaannya untuk bergabung resmi menjadi seorang bajak laut dan berada di bawah panutan Luffy. Mereka kini sedang berpetualang di tengah lautan. Yonta Maria sebelumnya bukanlah bajak laut, jadi mereka masih kebingungan dengan jati diri mereka sendiri. Mereka berniat membajak sebuah kota, tapi ternyata kota yang akan mereka bajak adalah kota yang sangat miskin, sehingga mereka malah memberikan persediaan makanan mereka kepada seluruh penduduk kota. Dan di tempat yang berbeda juga ada kekuatan besar lainnya dari anggota bajak laut Tontata. Ya, mereka memang saat ini masih bertindak sebagai penjaga Dressrosa atas perintah dari Raja Riku. Mereka, para bajak laut Tontata, juga dibuatkan kapal bajak laut oleh warga kota Dressrosa dengan bentuk kapal mirip kepala Usop. Ya tentu mereka sangat senang karena Usop adalah pahlawan sejati mereka. Nah, kalau kita bicara anggota yang kuat, ada juga mereka, para bajak laut Hapusai. Sebelumnya mereka memang sedikit bertikai dengan mantan tunangan Donsai yang bernama Uholisia. Akhirnya Donsai dan Baby Five pun melangsungkan pernikahan mereka. Beberapa anggota lain seperti Cavendish yang memang mereka sedang berada di tengah lautan saat ini. Entah mereka masih dikejar-kejar oleh para fans berat dari negaranya ataupun enggak, Mimin kurang tahu. Tapi yang jelas Cavendish saat ini udah menjadi kriminal di negaranya sendiri karena alasan terlalu ganteng. Dan terakhir Bellamy. Entah kenapa Bellamy masuk ke dalam cover story armada besar topi jerami. Ya kemungkinan dia juga nanti akan bergerak menuju ke tempat Luffy berada. Saat ini dia sedang berada di sebuah negara yang menfokuskan pada keahlian membuat layangan atau mungkin seperti bendera bajak laut. Oh ya, hampir lupa, Blue Gilly dan Idio sekarang udah menjadi satu kelompok juga. Kalau mereka sih udah berpengalaman banget nih sebagai bajak laut, jadi tinggal nunggu panggilan aja. So, Happosai Army, Barto Club, Cavendish, Idio Pirate, Tontata Pirate, New Giant Pirate, dan Yonta Maria Fleet.
pasti saat ini sedang berusaha berkumpul merapatkan barisan mereka. Kayak yang Mimin bilang di awal tadi, mereka semua mendengar kalau Luffy telah resmi menjadi seorang Yonko yang mengalahkan Kaido dan Big Mom juga. Mereka semua yang masuk ke dalam bagian besar armada topi jerami akan serentak bergerak bersama menuju titik di mana Luffy berada, dan masing-masing mereka juga memegang favor card dari Luffy. Nah, kalau menurut kawan-kawan gimana? Coba tuliskan pendapat kawan-kawan di kolom komentar di bawah. Oh ya, ke depan Mimin akan berusaha untuk ngebahas spoiler dan review One Piece tepat waktu. Stay at anime dan stay update.